Perkenalkan, nama saya David Prayogalingga dari SMP PHKBP 1 Pemantang Siantara kelas 9 unggulan. Kali ini saya akan membacakan suatu cerpen yang berjudul Setahun karya saya, dan ini merupakan tugas praktek dari bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Setahun. Di suatu malam yang sunyi dan membosankan, aku menghayal. Kulihat jam yang berada di sisi lain hadapanku. Suram, kamarku terlalu gelap untuk melihat jam. Aku pun menghidupkan lampu kamarku. Klik, katanya. Seketika kamarku yang gelap tiba-tiba menjadi terang, dan aku melihat bahwa waktu sudah pukul 3.45. Tiba-tiba aku terpana pada suatu bingkai foto yang memperlihatkan foto perpisahan kami siswa-siswi SMA Negeri 16 Jakarta Barat kelas 12 IPS 4. Ku ambil bingkai foto itu dan kuperlihatkan satu persatu foto teman-temanku, dan aku pun berhenti di salah satu foto temanku yang bernama Jesslyn. Dia adalah salah satu murid yang paling cantik, pandai, cerdas, dan sangat murah hati. Seketika aku teringat kembali masa-masa SMA aku dulu yang bersama Jesslyn. Saat itu hari sangat cerah. Secara wajah guru sejarah kami yang datang ke kelas 11 IPS 4, Bapak itu langsung saja memberikan 10 soal ulangan sejarah yang harus selesai tanpa melihat buku. Seketika itu kami satu kelas langsung mengeluh dan berusaha belajar sebentar. Soal pun diberikan pada kami pun langsung mengerjakannya dengan penuh kesal dan Tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu kelas kami, dan kami terlihat wali kelas kami masuk, dan ada seorang murid perempuan berada di belakang wali kelas kami. Waktu kelas kami memperkenalkannya, dia bernama Jesslyn Ayunda, umurnya 17 tahun, dan aku 17 tahun juga. Setelah perkenalan diri, panjang kali lebar, kali sisi, kali alas, kali tinggi, dan dia pun disuruh duduk sebangku denganku. Hari tidak ada komunikasi antara kami berdua, padahal kami sebangku. Hari selanjutnya kami mulai akrab dan kami mulai sharing-sharing mengenai kehidupan kami, hingga sampai kami naik ke kelas 12. Pada suatu ketika, aku melihat dia mengeluarkan suatu kotak yang berisikan berbagai macam jenis obat-obatan. Aku bertanya, "Mengapa kamu punya banyak obat-obatan?" Dia menunduk dan mulai berbicara dengan ragu-ragu. Dia berkata, "Sebenarnya selama ini aku mengidap penyakit kanker hati." Setelah mendengar pernyataan itu, aku sedih dan dia pun mulai menangis. Mulai saat itu aku jadi lebih dekat lagi dan lebih memperhatikannya. Hingga ke sekolah pun kami memutuskan untuk pergi ke suatu kafe yang ada di Jakarta Barat. Waktu itu cuaca sangat mendukung, namun tidak terlalu panas. Kami janjian bertemu pukul 16 WIB. Setelah pulang sekolah, aku melihat jam tanganku yang menunjukkan pukul 14.56. Aku langsung melesat pulang dengan motorku. Dan ketika aku akan berangkat, Jesslyn datang di hadapanku. Ternyata dia meminta diantarkan pulang, karena hari ini ibunya harus menghadiri suatu rapat kerja. Jadi ia meminta ku antarkan. Aku pun langsung mengantarkan dia langsung ke rumahnya di sekitaran daerah Cengkareng. Setelah itu ia turun mengucap terima kasih padaku. Aku mengingatkannya kembali akan janji kami tadi, dan dia minta untuk dijemput nanti, dan aku mengiyakannya. Begitu sampai di rumah, aku mempersiapkan pakaianku. Tiba-tiba handphoneku berdering dan kulihat Jesslyn tertera di latar handphoneku. Aku angkat dan ia berkata, "Ayo cepat." Aku membalas, "Oke." Aku lihat jam di handphoneku dan menunjukkan pukul 15.30. Setelah semuanya selesai, aku pun menjemput dia di rumahnya. Kami berangkat mengitari kota dan sampai di tujuan kami. Aku langsung memesan minuman, sementara Jesslyn memesan cheesecake. Aku bertanya untuk membuka topik. "Kamu minum obat-obat itu sampai kapan?" Jawabku. Dan dia membalas, "Kata dokter setahun lagi," ucapnya padaku. Setelah itu kamu kembali sehat?" Kata dokter sih mati." Aku terkejut setengah mati. Sebenarnya aku tidak percaya. Aku itu hamba Tuhan. Aku tidak percaya pada manusia. Bagaimana mereka bisa mengetahui umur seseorang? Ucapnya panjang lebar. Dia pun melanjut, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Waktu pun berlalu. Kami pun memutuskan pulang pada pukul 18.30. Dan kuantarkan dia dan ia masuk ke rumahnya. Aku pun pulang. Waktu pun berlalu. Penelitian mengatakan bahwa penderita kanker hati itu berisiko cepat meninggal. Tapi kenyataannya Jesslyn dapat sembuh dan telah pulih kembali seperti dahulu kala. Jesslyn mengajarkanku bahwa di dunia ini tidak ada kejadian yang buruk. Hanya ada kejadian yang bisa kamu terima atau tidak. Dia membuatku percaya dan membuatku percaya tidak ada masalah sebesar apapun di hidupku yang bisa aku selesaikan. Jesslyn sekarang bekerja di luar negeri.
menikmati hidupnya, dan ketika ia kembali ke Indonesia, aku akan menyambutnya dan menemani dia dengan bahagia. Tamat. Sekian, terima kasih video saya.